Allah kita kerjasama dengan Dompet Duafa saat ini. Artinya kita bilang saat ini karena Midori tentu terbuka untuk kerjasama dengan siapapun. Ya, alhamdulillah sekarang peluang ada kerjasama dengan Dompet Duafa, segera kita ambil. Jadi kalau mau bilang kita insya Allah bisa mengadakan pelatihan untuk Dompet Duafa memiliki pelatihan setahu kami ini yang tadi diajukan untuk para pekerja ekonomi, misalnya pengelola BMT di masyarakat. Nah, pelatihan itulah yang akan insya Allah kita adakan secara kerjasama. Midori yang tadi disampaikan insya Allah akan berperan sebagai IO. Jadi Dompet Duafa akan menyediakan trainernya. Meskipun bisa jadi dari Midori ada tambahan trainer, ini bisa kita atur. Tapi insya Allah Dompet Duafa tadi telah bersedia. Dan ini direkam ya Pak semuanya. Ini direkam nanti. Kalau kita tanda nanti saya kirim video. Jadi tinggal tunggu tanggal. Dan alhamdulillah tadi bahkan Bang Somad pun sangat responsifnya sangat bagus ya. Bahkan ketika kita minta apakah Golden Week ini bisa, insya Allah bisa. Artinya Golden Week itu kalau buat kita itu liburan terdekat. Makanya kita tanya apa mungkin di Golden Week ini. Ternyata insya Allah bisa. Maka ini kepada rekan-rekan terutama yang muda-muda, insya Allah kita akan mengkonsep pelatihannya dan akan segera kirim ke beliau tanggalnya. Ini pelatihan ini umum, internal Midori dan juga untuk keluar. Jadi untuk internal tentu poinnya adalah pendidikan, pelatihan. Untuk keluar ini yang juga menurut saya penting, bagaimana Midori membangun jejaring ke teman-teman yang ada di Jepang lainnya. Misalnya kalau kita bisa buka ke Genshusei, ke trainee, tentu itu menjadi jalan Gerald misalnya bisa kenal dengan trainee yang ada di Tokyo yang lain. Bagaimana kita ada pelatihan bersama dan ini menurut saya investasi jejaring yang luar biasa ya. Karena trainee akan pulang, para alumni Midori akan pulang di Indonesia. Kalau mereka ngobrol itu luar biasa. Sekarang para trainee pun membuat ikatan yang bagus ya, namanya ikatan alumni trainee. Artinya mereka potensi yang besar. Semoga kembali program ini bisa kita luncurkan nanti. Kita coba bikin konsepnya dan lemparkan ke teman-teman di DD. Dan tentu bukan hanya dua ya kerjasama DD dengan Midori. Insya Allah Midori pun akan mensinergikan dengan teman-teman lain sini. Di Jepang ada KMI, maka bisa saja kita kerjasama dengan KMI. Tapi Midori berperan, seandainya pun tidak ada yang mengerjakan, ya Midori sendiri akan mengerjakan dengan DD. Tapi tentu akan kita coba. Di sini kebetulan ada jenderalnya NU di sini. Ya, jadi nanti insya Allah seperti itu kurang lebih. Demikian rekan-rekan. Jadi langsung saya umumkan supaya tahu. Jadi rekan-rekan pun nanti mungkin lagi ke pengurus Midori. Kok nggak ada terus padahal sudah diumumkan di hari ini. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur khalilillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Kawan-kawan para ilmuwan yang saya hormati, baru khusus saudara moderator di samping tentunya Pak Agus Somad dari Dompet Duafa dan kawan-kawan Midori tadi yang baru saya dengar dan semuanya. Usai penaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam dengan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga sahabat dan umatnya, izinkan saya menyampaikan terima kasih atas kehormatan kepada saya untuk bersilaturahim dengan para ilmuwan Indonesia yang ada di Tokyo, Jepang ini. Meskipun jumlahnya cuma belasan sampai 20-an saya kira, tetapi ini bisa berbuat yang sangat bermanfaat buat masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya. Sebelum saya menyampaikan apa yang kita tadi tentang kiat-kiat pemberdayaan ekonomi umat, ya izinkan saya menyampaikan sedikit kenapa saya datang ke sini. Saya sedang melakukan penelitian
yang disebut dengan apa namanya itu ya, kawan-kawan lebih tahu saya kira dibilangnya Matius. Karena penelitian ini saya buat memang tidak mungkin selesai sebulan 2 bulan, bahkan tidak selesai setahun. Saya beri judul Syariat Islam dan implementasinya di negara berpenduduk Muslim, tidak mempersoalkan minoritas atau mayoritas. Karena bidang ilmu ini yang saya geluti selama ini serba syariah aktivitasnya gitu ya. Ilmunya, kalau perilakunya saya nggak tahu saya, tapi ilmunya itu kuliahnya di Fakultas Syariah, juga di Fakultas Hukum, lalu jadi dosen kok di Fakultas Syariah, lalu diibu jadi Fakultas Syariah Hukum gitu kan. Mudah-mudahan jangan sampai Fakultas Syariah yang dihukum gitu. Nah, ini juga terus mulai dari S1, S2, S3 saya berkecimpung di dunia syariah itu. Sekarang ya ini karena website lama ini masih, sehingga yang baru-baru nggak masuk gitu kan. Ya maaf, harus minimal saja. Sekarang saya sebagai juga Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional DSN Majelis Ulama Indonesia. Setelah sebelumnya aku menjadi Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia selama 10 tahun dari. Sejak aku saya sudah tahun ke-16 ini. Saya juga Ketua Umum Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia, disingkat HISI gitu kan. Ini sudah di 23 provinsi di Indonesia. Jadi memang kami ingin fokus ke ilmu syariah ini. Nah, ya sebodoh-bodohnya di HISI itu pasti sarjana S1, bukan hanya sarjana syariah, sarjana apapun, tapi yang peduli sama syariah adalah di HISI itu. Anggotanya serendah-rendahnya munfik, mutasodik, ya setinggi-tingginya muzaki. Jadi maaf, tidak ada orang miskin di HISI itu. Yang miskin saya usir jangan masuk HISI. Maaf kasarnya begitu Pak. Nah ini bukan bahasa marah, saking ibaratnya merasa bertanggung jawab dengan ilmu itu. Selama ini seringkali seolah syariah itu jadi bumerang gitu kan. Nah ini wajib hukumnya kita dudukkan secara proporsional, profesional, dan prosedural. Saya sebut dengan 3 pro, kira-kira begitu Pak. Nah ini, jadi karena penasaran itu lah saya mengadakan penelitian lah terus sampai ya ke Hong Kong, ke Macau gitu kan. Ya bahwa di sana ada tempat judi, di situ ada masjid, ya dari Mekah ke Macau kan tidak ada yang salah gitu kan Pak. Sampai ke Jepang. Nah sekarang apa kiat-kiat ekonomi umat itu? Kalau implementasinya di masyarakat ya tadi Pak Abdul Somad ini, walaupun di DD-nya saya lebih dulu dibanding beliau Pak. Karena 93 saya sudah ikut di Dr. Duafa Republika itu. Dulu sebutannya begitu ya, Dr. Duafa Republika, DDR dulu gitu secara. Karena memang yang mempropori itu ISMI gitu kan. ISMI lalu berbeda Republika. Saya turut juga mendirikan ISMI mulai dari pusat gitu kan sampai Polsat. Nah, jadi pas saja pusat Polsat gitu kan. Karena ada pusat, Polwil, lalu Polsat. Nah, lalu kemudian berkembang lah. Ya, alhamdulillah sekarang saya kira dulu orang panggil zakat sebelum keluar undang-undang zakat itu orang sudah gemetar mulutnya kan. Kita tahu di Indonesia itu kalau Pemda yang paling pertama punya ya Pemda DKI kan. Basis DKI itu boleh dicek itu yang paling tertua itu. Saya alhamdulillah sejak 98 di situ sebagai anggota Dewan Pertimbangan sekarang ini. Dulu pernah menjadi sekretaris pertimbangan, di pengawas sudah pernah juga, masih aktif sekarang. Saya aktif juga pembina syariah di Baitul Mal umat Islam, Bang Muiz, Bang BNI 126. Ya, di samping di Dr. Duafa menggantikan posisi Pak Profesor Hafidzuddin, karena beliau sudah naik pangkat jadi ketua Basnas itulah. Kalau Pak Amin Suma ya masih di DD saja gitulah. Mungkin disuruh bergaul dengan Duafa gitu kan. Tapi Duafa yang kaya gitu kan. Itu kira-kira Pak. Nah sekarang ekonomi syariah itu kan alhamdulillah kan. Saya kira Indonesia sudah menjadi urutan keempat kan. Nah, setelah Iran masih ke-1 gitu kan. Lalu kemudian Saudi, lalu Malaysia, lalu Indonesia. Nah ini sudah
Artinya memang kelihatannya perlu bersabar, perlu tekun. Tadi itu bahasa saya ya 3 pro itulah, profesional, prosedural, dan proporsional. Apa kiat-kiat yang diadukan itu sebenarnya secara teori saya mencoba itu syariah itu nggak ada yang perlu dikhawatiri kan, sepanjang memahaminya dengan 3 tadi itu kan. Ya, syariah itu kan secara literal jalan itu kan. Kamus manapun Bapak buka pasti jalan ya. Maka kalau Bapak ke Arab gitu kan, selain kata unwan itu kan asyarik kan, cari alamat ya kan namrod asyarik nomor sekian gitu kan. Karena jalan, siapa yang nggak butuh jalan orang itu? Semua pengen jalan, cuma maling aja yang jalan nggak mau lurus kan, kayak kelok-kelok. Nah, kalau itu syariat. Syariat juga artinya air. Mana manusia nggak butuh air? Pasti butuh air. Karena syariat itu air, alma. Nah, nggak ada di muka bumi ini yang tidak butuh air. Dan batak air itu sebenarnya kan sejuk. Jadi kalau ada syariat yang garang-garang, yang galak-galak itu ya perlu dilihat dulu gitu kan. Ibarat air mesti dipanaskan ya baru menjadi musyakmas, air panas. Karakter air pada dasarnya tawar, kan? Sejuk, enak. Ya syariat itu sebenarnya kan? Lebih sopan dibanding lawak. Kalau syariat mana asalnya sejuk air itu ya. Jadi ketika bukan tuh yakin tuh mungkin ada yang membakar lalu menjadi panas. Sementara orangnya nggak ngerti lah air panas yang ditumpahkan. Jadi syariat itu menjadi momok kasarnya kan. Kira-kira begitu. Jadi syariat artinya air, alma. Artinya juga peraturan. Siapa yang hidup tidak teratur? Apa yang tidak pengen teratur, Pak? Jepang ini menjadi maju dan teratur hidupnya kan. Tertib. Ya syari juga itu kan. Walaupun itu tidak berarti mereka punya syariat, tidak begitu kan. Tapi syari teratur, tertib gitu kan. Ya. Kalau kata sapamnya nggak boleh masuk, abang itu juga turun di sini nggak boleh masuk. Kalau di Indonesia nggak tahu saja, mungkin mundur mobilnya gitu kan. Ya. Karena pernah ada Pak Kapolda di sana itu menangkap mobil katanya, ditangkap apa bilangnya? Saudara tahu kenapa sudah di stop? Tidak. Oh kok nggak tahu? Ini tanda apa? Bodoh dulu. Apa maksudnya dilarang masuk? Lah kok mobil saya nggak masuk tuh, mobil saya mundur. Yang masuk tuh kepala di depan. Nah itu Pak, kira-kira itu kan, ya belakangnya. Jadi sudah syar'i, Bapak sudah syar'i jelas di depan, karena patuh gitu Pak. Aturan ini teratur. Jadi walaupun satpam mungkin saya tidak tahu pangkatnya apa, karena dia punya wewenang harus saling atau apa. Termasuk saya ini dia profesor, dia memandu burung profesor. Kata 40 menit harus saya pakai itu yang syariat. Nah itu jadi syariat seperti itu Pak. Menurut yang saya tahu ya peraturan, maka tertib Pak. Apa yang gak tertib syariat itu? Sholatnya ada waktunya, puasanya ada waktunya, hajinya ada waktunya, semua diberi jalan. Anda di perjalanan nggak perlu 8 rakaat, boleh dijamak, bila perlu dikosor lagi itu, karena jangan sholat subuh dikosor. Kalau subuh dikosor juga 1 ya kebangetan. Nggak ada syariat yang berat. Nah, itu punya kewajiban moral. Saya mengawal itu tuh mati jangan tolong disalahgunakan Anda syariat. Dakdikbud itu sesama muslim kok, sesama manusia, sesama ini mengatasnamakan syariah lalu seperti itu, kira-kira begitu Pak. Nah ini sehingga kami ya yang doif ini, maka namanya juga dulu saya mengumpulkannya sih, jangan dompet itu hafalah, kenapa? Dompet tadinya saya katakan kalau bisa dompet orang kaya untuk orang anu. Nah, tapi apa boleh buat, sudah terjadi, karena waktu bikin nama saya ikut-ikutan. Nah, mensosialisasikan ikut-ikutan di radio-radio Mustang itu diantaranya Pak. Kadang-kadang diundang berbicara jam 3 atau setengah 4 sudah asar, jam setengah 5 belum tentu mulai Pak. Datang itu 3 pergi 5 gitu ya. Bagaimana ngomong kerjaan gitu? Iya.